Gadis itu memiliki kekayaan 100 miliar dolar, tetapi ia hidup sederhana. Bahkan pakaiannya hanya bernilai 10 dolar. Ia sengaja tidak menonjolkan diri agar pacarnya tidak merasa tertekan. Kini, setelah pacarnya sukses, ia berencana mengungkapkan bahwa ia adalah ketua sebuah kelompok bisnis global. Namun, saat tiba di kantornya, sebuah mobil mewah menghalangi jalannya. Seorang CEO tampan melangkah keluar dan mengira gadis itu adalah kencan butanya. Ia memperkenalkan diri, dan gadis itu, meski bingung, dengan sopan membalas. Sebelum ia bisa menjelaskan, CEO itu dengan antusias mengeluarkan buku registrasi rumah tangga dan mencoba mengajaknya ke kantor catatan sipil. Gadis itu buru-buru menjelaskan bahwa ia sudah punya pacar. CEO itu terkejut dan meminta maaf. Tiba-tiba, CEO mendapat telepon dari asistennya. Perusahaan mereka diserang modal asing dan kehilangan lebih dari 10 miliar dalam setengah jam. CEO memerintahkan untuk menjual proyek dengan harga murah, tapi gadis itu menghentikannya. Ia menyarankan untuk tidak panik dan mengungkapkan informasi rahasia dari luar negeri. Dalam 4 menit, sebuah kecelakaan di Timur Tengah akan membuat harga minyak melonjak drastis. CEO ragu. Tim elitnya pun tidak bisa memprediksi hal itu. Saat gadis itu hendak menjelaskan lebih lanjut, ia melihat ibu pacarnya dan menghampirinya. Tapi, ibu pacarnya menampar wajahnya dan menawarkan cek 1 juta dolar agar ia putus dengan putranya, menganggap gadis itu miskin dan tidak pantas karena putranya kini sukses dan akan diakuisisi oleh kelompok besar. Ia tidak tahu bahwa gadis itu adalah ketua kelompok tersebut. Perdebatan mereka menarik perhatian pacarnya. Gadis itu memegang tangan pacarnya, tetapi ia malah mempermalukannya, menyuruhnya mengambil cek dan pergi. Gadis itu tersadar akan sifat asli pacarnya. Bertahun-tahun lalu, ia meninggalkan kuliah di Oxford dan bekerja di luar negeri untuk membiayai pendidikan pacarnya. Namun, pacarnya menganggap itu pilihan gadis itu dan mengklaim kesuksesannya berkat dukungan ketua kelompok, tanpa tahu bahwa ketua itu adalah gadis yang dihinanya. Ibu pacarnya mendukung sikap anaknya. Kecewa, gadis itu memutuskan hubungan dengan pacarnya saat itu juga. Sementara itu, CEO mendapat kabar bahwa perang di Timur Tengah benar-benar pecah, persis seperti prediksi gadis itu. Menyadari gadis itu bukan orang biasa, CEO mencari dan menemukannya tepat saat perpisahan dengan pacarnya. Ia langsung melamar gadis itu dan mengajaknya ke pesta gala sebagai istrinya, menawarkan kesempatan untuk mempermalukan mantan pacarnya. Gadis itu setuju, dan mereka mendapatkan surat nikah hari itu juga. Di pesta gala, CEO pulang lebih awal untuk urusan bisnis. Mantan pacarnya, yang sedang menyombongkan diri kepada teman-temannya, melihat gadis itu dan mengejeknya, mengatakan ia tidak pantas berada di acara elit itu. Seorang wanita licik yang menyukai mantan pacarnya juga mencoba mengusir gadis itu, tetapi terkejut saat tahu gadis itu datang bersama CEO. Mantan pacarnya mengejek, menganggap gadis itu berhalusinasi karena tidak mungkin mengenal CEO. Gadis itu, yang muak, menggunakan identitasnya sebagai ketua kelompok untuk mengancam mantan pacarnya. Perdebatan mereka menarik perhatian banyak orang. Mantan pacarnya bersikeras bahwa gadis itu membuat masalah dan memerintahkan keamanan,